Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Alhamdulillah, guru. Sehat, Bu Guru. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah. Monggo kepada ketua kelas Pak Abrori dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya Ibu, anak-anak, teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar supaya nantinya ilmu yang kita dapat ini manfaat barokah. Teman-teman, mari berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Raditu billahi rabb. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Wah, ternyata baru selesai Bu. berdoa saja sudah ada yang tidak fokus ya di kelas ini. Iya, Bu Guru, ngantuk Bu Guru. Belum Amat. Mbak Fitri ya. Iya. Harus fokus dulu dalam pembelajaran, walaupun pelajaran saya adalah pelajaran di jam terakhir, tapi harus tetap semangat. Tetap Iya, harus Bu fokus. Guru. Gimana, suara saya jelas ya? Jelas, Ya, Bu. Bu. Jelas, Bu. Saya punya pertanyaan dulu sebelum pembelajaran saya mulai. Tapi dijawab dengan cepat ya. Siap, Bu. Oke. Dijawab bersama-sama. Siap, Bu. Oke. Papan tulis yang ditulis dengan spidol warnanya apa? Putih, Bu. Baju atasan hari Rabu untuk guru. Putih, Bu. Putih, Bu Guru. Bajunya kita, baju kalian. Kalau hari Senin atasnya warna apa? Putih, Bu. Putih. Sapi minum apa? Air putih. Nih, Air putih. oh berarti fokus sudah ya. Ya. Belum. Oke, Mas Taufik sudah fokus. Bu Fitri senyum-senyum kayaknya tadi mikir masih minum apa ya. Belum. Iya. Harus diuji sendiri dulu. Bu Fitri kayaknya masih bengong. Mbak Fitri masih bengong. Susu sapi minum apa? Mau jawab susu ya, Bu? Ya, Mbak. Iya. Yang jawab susu berarti tidak fokus, Mbak Fitri. Ayo Mbak Fitri lebih semangat lagi ya sebelum saya mulai. Iya. Ya, Bu Guru. Sebelum itu saya absen dulu. Apa ada yang tidak masuk untuk hari ini? Masuk semua ya? Ada yang nggak masuk, Bu? Ada yang nggak Siapa? masuk satu. Mas Taufik. Mbak Iroh nggak masuk tadi. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Saya tadi dipanggil sama ibunya, katanya badannya sakit, tapi kok Diare. jalan. Oh, diare. Ya. Banyak kebijakan itu paling di kelas. Iya, kan sekarang musimnya mangga. Gitu. Iya, kemarin manjat mangga depan kelas, Bu. Nggih. Coba saya absen dulu nggih. Mas Heri Ya. ada? Ada, Bu. Nggih. Mbak Fitri. Hadir, Bu. Oh, hadir. Nggih, sudah. Berarti sudah masuk semua ya. Kecuali Mbak Iroh tadi sakit ya. Saya mulai dulu. Ya, Saya mulai ya pembelajarannya. Ya, Bu Guru. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dari pembelajaran yang akan saya sampaikan, yaitu tentang evaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Dengan mempelajari ini, saya berharap ada tujuan yang akan bisa kalian peroleh, yaitu seperti yang ada di layar, bisa kalian baca ya. Iya, Bu. Dari tujuan-tujuan ini agar bisa dari kompetensi dasar yang kita pelajari agar memperoleh tujuan pelajaran yang sesuai atau yang kita inginkan. Pelajaran saya tentang strategi. Strategi ini dibutuhkan bukan hanya pada dakwah atau perkembangan Islam di Indonesia ya, tapi juga pada kehidupan kita.
untuk mencapai tujuan kita juga. Misalkan seperti kalian, tak lagi sudah kelas 12. Apa sih selanjutnya setelah lulus dari sekolah ini? Kalian punya strategi apa, punya rencana apa? Saya Bu Guru, saya punya strategi. Apa? Apa Pak Taufik? Mas Taufik. Strategi saya atau rencana saya ingin belajar yang lebih tinggi. Oh, bagus sekali. Cita-citanya apa Mas Taufik? Cita-citanya mau jadi dosen. Amin. Diaminkan ya. Bagus sekali. Nah, kita kembali ke materi. Tapi strategi yang kita bahas kali ini yaitu dakwah perkembangan Islam di Indonesia. Apa sih sebenarnya pengertian dari strategi dakwah? Nah, di sini ada pengertiannya. Strategi dakwah diartikan sebagai proses dalam mengatur, mengarahkan, dan menentukan cara daya dan upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu. Bisa dibaca di depan ya? Bisa, Bisa, Bu. Selanjutnya, dari strategi dakwah ini muncullah beberapa teori dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ada 3 teori yang muncul. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Dan yang kedua, teori Persia. Dan yang ketiga adalah teori Mekah. Nah, untuk lebih pahami ini, saya punya video yang bisa kalian lihat. Tampil ya di layar ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, bisa diperhatikan ya, karena ini nanti berhubungan dengan tugas yang akan saya berikan. Kelihatan Bu Guru. Sudah ya? Sudah, Bu. Selain dari teori ini, ada beberapa sarana penyebaran Islam di Indonesia, yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Namun di sini saya tidak nampilkan materi ya. Saya sudah memberikan LKPD yang sudah saya berikan ke kalian. Di situ ada beberapa artikel dan ada modul yang sudah kalian pegang juga ya. Kalian silakan berdiskusi, silakan membentuk kelompok, 3 kelompok, satu kelompoknya 3 orang boleh, 4 orang boleh. Membahas bagaimana perdagangan bisa menjadi alasan sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pernikahan itu bagaimana prosesnya, kenapa bisa menjadi sebuah sarana dalam penyebaran Islam pertama kali di Indonesia. Dan kerjakan di LKPD kalian ya. Setelah kalian diskusikan, langsung ditulis di LKPD-nya. Dikerjakan di LKPD-nya. Nah, di sini ya, silakan dibuka di halaman keempat. Ditulis bagaimana kesimpulan atau diskusi kalian, lalu presentasikan di depan. Saya beri waktu 30 menit, cukup? Cukup. Bu. Oh, Dikerjakan bersama kelompoknya. Selain itu ada artikel juga ya, di sana saya sudah lampirkan artikelnya. Dikaitkan antara artikel, modul, dan video yang sudah ditampilkan tadi. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. baik Bu Guru. Sudah selesai ya? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Walaupun bukan kelompok 1, tidak apa-apa. Apa kelompok 1 dulu ya? Ya, Bu. Saya kelompok 1, Bu.
Kelompok 1, Mbak Rofiko. Ayo Mbak Rofiko. Tidak harus dibahas semua ya, cukup satu sarana saja. Misalkan perdagangan, saya membahas perdagangan Bu. Monggo perdagangan saja yang dibahas. Iya Bu, saya di sini membahas perdagangan. Pada tahap Oke. awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi Indonesia adalah perdagangan. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi penting yang dicatat oleh Tome Pires bahwa para pedagang muslim itu banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa, yang ketika itu penduduknya masih kafir. Nah, mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mulah-mulah dari luar, sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Dan dalam perkembangan selanjutnya, anak keturunan mereka menjadi penduduk muslim yang kaya raya. Sekian Bu, presentasi dari saya. Bagus sekali, Mbak Rofiko. Nah, dari presentasi dari kelompok 1, sebelum saya melangkah ke kelompok 2, apa ada pertanyaan dulu? Saya Bu Guru. Wah, Mas Taufik lagi. Ah, Monggo, Mas Taufik. saya ingin Wah, siswa aktif ini. mengajukan pertanyaan ke Iya, monggo. dari kelompok 1 tadi. Sudah dijelaskan bahwa Islam sudah menjelaskan bahwa Islam melalui perdagangan. Apa yang menyebabkan warga pesisir lebih mudah menerima daripada warga pedalaman? Oke, monggo, Bu Rafika. Mbak Rafika. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Taufik. Iya, saya jawab pertanyaan dari Mas Taufik. Perbedaannya adalah masyarakat pesisir itu cenderung bersifat terbuka pada pendatang baru yang bertujuan baik untuk berdagang dan menjalin hubungan kerjasama, berbeda dengan masyarakat pedalaman yang bersifat tertutup dengan masyarakat luar, sehingga komunikasi mereka hanya terjadi pada wilayah asalnya saja. Tidak mengalami perkembangan di sisi lain, pesisir itu dengan pelabuhan merupakan awal mula pendaratan kapal Islam berjaga dengan masyarakat di wilayah tersebut. Sudah Bu. Oke, gimana Mas Taufik untuk jawabannya? Sudah Bu, jelas Bu, jelas. Oh, jelas. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kelompok 2 ya untuk presentasi. Iya Bu. Saya Bu. Oh, kelompoknya Mbak Ira. Monggo Mbak Ira. Jadi di sini kelompok 2 tentang media melalui media pendidikan. Oh, Jadi oke. mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Nah, dari pesantren inilah banyak ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui pendekatan sampai para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Sekian Bu dari kelompok 2. Bagus. Untuk pertanyaan untuk kelompok 2, saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silakan kelompok yang lain menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 2 karena waktu pembelajaran saya sudah mepet ya. Ya, Jadi Bu. bisa kalian Ya, Bu. tulis pertanyaannya untuk kelompok 2, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu, sebelum saya akhiri ini, sampai mana pemahaman kalian? Saya punya beberapa soal, hanya 1-2 soal saja yang saya bentuk di kuis. Nanti selanjutnya, soal selanjutnya bisa kalian kerjakan di rumah ya, karena nanti kan berhubungan dengan nilai langsung ini. Saya hanya ngetes beberapa soal saja. Saya coba ini, soal ini. Penduduk di daerah pesisir Nusantara lebih dahulu memeluk agama Islam daripada daerah pedalaman. Karena apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab?
Saya Bu. Oh, Mas Taufik, wah luar biasa sekali Mas Taufik ini. Selain aktif, juga menangkap pembelajaran ya. Apa Mas Taufik jawabannya? Agama Islam disebarkan lewat kegiatan perdagangan. Kita coba ya. Benar sekali. Berarti Mas Taufik memahami pembelajaran yang sudah saya berikan. Untuk pertanyaan lainnya, saya kirim link kuisisnya di grup kelas ya. Kalian kerjakan, nanti nilainya kan langsung Siap, muncul. Bu. Untuk LKPD-nya, kalian selain mengerjakan kuisnya, lanjutkan diisi untuk sarana yang lainnya ya, dikumpulkan minggu depan. Iya, Bu Guru. Siap Bu, siap. Jadi suaranya kayaknya sudah pada ngantuk semua ya, keburu pulang ya. Iya Bu. Tidak, sinyal kurang bagus Bu. Sinyal kurang bagus. Agak sinyal lapar. kurang bagus. Paketannya yang habis atau sinyalnya yang habis ini Mas? Bu, kelas 11 Dua-duanya Bu. kelas 11 Lupa sudah tadi, Bu. pulang, Bu. Saya tadi lupa ada Kan beli Mas sudah sinyal Bu. pulang. Wah, Kelas 11 sudah pulang, Bu. sinyal lain beli Pak. Mas. Kelas 11 sudah pulang. Oke, Iya Bu. Bu. Ah, biar waktu saya masih ada 10 menit lagi untuk membahas kesimpulannya dulu ya. Ya Saya Bu. biar tahu sampai mana kalian paham untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin mau membacakan kesimpulan? Saya, Bu. Saya. Taufik. Saya, Bu. Siapa ini? Mas Taufik atau Mas Gandhi nih? Ganti, Bu. Oh, Mas Ganti, Bu. Gandhi. Tumben Mas Taufik nggak komentar. Bu. Nggak perhatian, Bu. Oke, monggo Mas Gandhi. Kesimpulannya. Terima kasih, Bu. Terdapat 3 teori yang dikemukakan para ahli sejarah terkait dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu pertama, teori Gujarat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui peran para pedagang India. Kedua, teori Makkah yang menyatakan bahwa agama Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia yang menyatakan bahwa agama Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Terima kasih, Bu Guru. Wah, luar biasa Mas Gandhi. Suaranya kayak pembaca Undang-Undang Dasar hari Senin ya, upacara. Ya, Bu, anak SMK, Bu. Ya, luar biasa. Untuk kesimpulan yang kedua, mungkin ada yang lain. Saya Saya pengen Bu nunjuk Bu Guru. Fitri. Wah, Saya Bu Guru. baru dirasani Bu Fitri langsung muncul. Bapak Iya, Fitri. saya Bu Guru. Terkait dengan strategi dakwah Islam, terdapat beberapa cara dan jalur yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Demikian, Bu Guru. Terima kasih anak-anak sekalian karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat, walafiat. Amin, Bu. Dan jangan lupa selalu semangat. Siap, semangat, Bu. Dan saya Ya, Bu titip Guru. lagi, jangan lupa literasinya ditingkatkan. Sering-sering membaca ya. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Baca-chatnya Bu Terima Fitri. kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keluar. Bu Sri Galuh sebagai penutup teaching ya. Luar biasa. Monggo Pak Nito mungkin ada masukan dan saran. Silakan Pak Nito. Terima kasih untuk Bu Sri Galuh ini yang cukup baik ya, semakin baik ya. Untuk uji konsentrasi tadi bisa berhasil saya kira, meskipun dalam keadaan daring. Ya, hampir saja Bu Fitri jawabnya Susu itu Pak. hampir saja. Karena Bu Fitri bengong tadi. Iya. Ngantuk, Pak. Dalam kegiatan pembukaan atau pendahuluan ini
sudah cukup lengkap. Terus dalam kegiatan inti ya, ini muridnya pandai-pandai, laki-laki muridnya pandai semua ini, pinter-pinternya. Terus mengenai medianya juga begitu, semuanya medianya termasuk media yang masa kini ya. Semuanya pakai link. Ini medianya. Kemudian yang terakhir evaluasi tadi menggunakan Quizzes ya, aplikasi Quizzes. Memang di Quizzes itu bervariasi ya, untuk membuat kuis itu bermacam-macam. Ada yang itu balon meledak, atau ya tadi itu pakai, ada yang ada kereta ya, dan sebagainya. Banyak variasi. Terus di situ di Quizzes itu sudah banyak yang membuat soal. Jadi kita bisa bisa ngambil soalnya orang lain untuk dibuat pertanyaan. Ini tadi meskipun di link tapi sudah dicontohkan oleh Bu Sirgaluh tadi. Saya kira ini cukup baik. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Rido, Pak Guru Pak Mong telah memberikan masukan, saran kepada Bu Sri Galuh sebagai peserta terakhir ya yang mempraktekkan peer teaching. Nah, saya kira sudah cukup lah masukannya ya, cukup. Pada umumnya sama ya. Intinya kita saling memperbaiki diri, sama-sama memperbaiki diri. Tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling buruk, sama-sama belajar. Karena definisi profesional itu bukan hasil tapi proses. Definisi profesional itu selama kita mau memperbaiki diri, hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan hari kemarin lebih baik, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itulah definisi profesional yang sesungguhnya.